ya Pemabet, Kokoh Maju Bersama di Kecamatan Banjaran ya. Ini kan sejauh ini kan ya saya sebagai kepala UPT sedang pengen tahu bagaimana sekarang UPJA ya di sana, maksudnya menanyakan masalah tentang UPJA kan ada pengolahan lahan ya, pengolahan lahan yang dikelola oleh UPJA dan ada juga kan masalah yang mandiri. Nah itu ya berarti bagaimana caranya supaya ya mandiri, ada wilayah buat yang mandiri, yang UPJA ada wilayah yang UPJA, dan itu juga biayanya harus sama gitu. Coba diterangkan dan gimana pembukaan ya? Ya, baik para pemirsa Ibu Menteri Indonesia, saya dengan Sulaiman bersama Ya. sedikit akan mengulas langkah Ya. UPJA bersama alamatnya di Desa Sorokin, Kabupaten Banjaran. Ada pembukuannya di sana, kita sudah membuat kita jadi semua buku-buku yang ada di bersama sudah Ya. Kemarin juga udah ada kunjungan ya, dari Kabupaten Bogor ya. Alhamdulillah mereka puas dengan adanya dan untuk antar tadi yang tanyakan oleh saya itu antara swadaya dengan yang kita mempunyai visi bahwa intinya bahwa petani itu lahan petani saudara, dan alhamdulillah untuk pada saat ini kita memiliki kesamaan yaitu untuk satu kubak itu 3.000 per bulan satu kubak, berarti satu hektar kurang lebih 2.100.000 itu ya. Nah itu sebenarnya termasuk masih minim itu ya, harga 3.000 karena dengan harga solar yang naik ya. Ya, kita kan ya kan membantu. Terus untuk usaha pembangunan bersama ini sekarang kolaborasi dengan partnernya Oh ya, itu apa pupuk-pupuknya itu ya. Jadi bila mana nanti ada petani butuh dengan olahannya selain Hujan. ya petani butuh Ya. kita bisa memberikan dengan kita bisa Ya. Sudah. Kalau misalkan di situ pernah menggunakan pompa air, misalkan di saat kemarau gitu, udah pernah menggunakan? Kita jujur saja ya, kalau untuk menggunakan pompa air itu di sana Udah, atau misalkan irigasinya udah bagus gitu? tidak pernah itu karena itu kan irigasi teknis. Oh iya. Irigasi penyelenggaraan Belanda pada tahun 1918 ya. Jadi luar biasa di situ penempatan emas, irigasinya bagus dan seluruhnya oleh PSDA. Jadi alhamdulillah ya, nggak ada masalah lagi, mungkin mungkin tadi ya dari itu ya dari mungkin yang harus itu yang bagaimana pertanian mungkin nanti ada edukasi lagi tentang penambahan keduanya ya tentang metode-metodenya. Oh, jadi mungkin mekaniknya gitu ya. Terus bagaimana perlakuan misalkan ini ya menanyakan masalah alat mesinnya, misalkan kan itu pengolahan lahan, kalau misalkan udah pengolahan lahan terus nanti kan mau disimpan, kenapa gimana itunya, apa cara pemeliharaannya? Jadi perawatan Apakah harus dicuci dulu atau udah clean? Dia kita tahu simpan atau gimana? Itu cara perlakuannya. mesin itu kita harus terus merawat karena mesin itu kan teman kita ya, sejawat kita suatu saat nanti kita akan menggunakan Ya. dan itu untuk perawatannya manakala kita selesai menggunakan kita harus simpan, kita pertama harus bersih. Ya. Jangan sampai ada tanah di situ yang menggumpal di badannya atau di badannya bersih semua. Dan itu dari sisi olehnya pun, dari sisi airnya pun, dari sisi Radiatornya pun harus betul. Dan ketika menggunakan itu harus di-up itu, harus di-up. Ya. Maksudnya satu untuk Ya. mengambil gampang. Di situ kan ditulisannya tulisannya itu Ya. ada angka panah. Ya. Kita sampaikan ke atas, Ya. bisa medium, itu kan. Ya. Terus gini, saya menanyakan lagi tentang misalkan gini,
alat mesin pertanian atau misalkan traktor ada 2 ya untuk pemakaian untuk ini lagi panen terus kan kemungkinan seminggu atau 2 minggu langsung misalkan tadi dari gudang langsung dipakai atau maksudnya ada pengecekan lagi pengecekan dulu atau misalkan pemeriksaan tentang ininya ketika kita melepaskan mesin Alsintan contoh traktor roda 2 ke lahan awalnya kita harus periksa juga karena kita menggunakan mobil ya. Nah periksanya itu apa? Sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Kutawaringin ya dan juga di sana ada Ujat Padu Raksa ya. Nah tadi Bunda udah wawancara dengan perwakilan dari Ujat Pemaben ya. Nah sekarang ini bukan juga ya KWT-nya ya. Alhamdulillah KWT-nya hadir. KWT-nya di bidang apa? Di bidang pengolahan hasil ya. Alhamdulillah. Nah Bunda sebagai kepala UPTD ini-nya pada akhir tahun ini ya mengevaluasi gimana nih ya di Ujat Padu Raksa kan sebagai pendampingan ya. Nah misalkan dalam pengolahan lahan nih ya, menanya kalau pengolahan lahan yang di Ujat Padu Raksa di Kecamatan Kutawaringin ini di mana misalkan kalau tadi di sini 1 hektar itu tadi pengolahan lahan 3.000 bertumbuh kali 1 hektar berarti 2.100.000 nih. Biasanya kalau di tiap kecamatan mungkin berbeda ya kan. Nah gitu. Coba saya pengen tahu gitu kalau misalkan di Kecamatan Kutawaringin ya terutama mungkin di desa Jatisari atau ya. Ya, tolong dijelasin. Oke, Bunda, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kania Pujiati, kebetulan sebagai penyuluh dari Kecamatan Kutawaringin. Kebetulan saya mendampingi kelompok muda yang sudah ada di Kutawaringin yaitu Ujat Padu Raksa. Posisi sekarang Ujat Padu Raksa dalam hal menyewakan atau pengolahan lahan dalam pengolahan lahan itu untuk 1 tumbak ya, karena itu seharga antara 2.000 sampai 2.500. ya. Kalau di sana ya? Ya, jadi mungkin karena lahan yang berbeda di Banjaran ya dengan Pak D mungkin, jadi di kami mungkin tidak terlalu sulit, jadi harga masih di bawah. Walaupun itu gimana masalah solarnya tidak ini, solarnya berarti bersubsidi ya? Iya. Karena solar itu bersubsidi ya. Jadi tidak ada masalah untuk pembelian solar bersubsidi terutama di Kutawaringin karena sudah ada koordinasi antara MP kecamatan itu yang kepala Satpol PP untuk mengeluarkan atau untuk membuatkan surat-surat kepada para petani dan sudah koordinasi dengan SPBU yang di wilayah nggak keluar dari sini ya wilayahnya Kutawaringin ada yang di setempat gitu ya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya masalah solar subsidi. Nah, kalau misalkan saya ini mau nanya ya, tadi kan di sini kurang lebih ada 3.000 ya, 3.000 per tumbak di sini 2.500 ya. Terus ini masalah menanyakan masalah nih, apakah ada yang mandiri itu? Misalkan di sana ada yang mandiri nggak? Ada. Ada juga. Ada yang mandiri. Terus bagaimana dia pengolahan lahannya apa sama atau gimana? Kalau mereka ya karena mengikuti Bu. Ya. Jadi itu kan kalau harga itu harga rata-rata. Jadi sama gitu ya. Sama. Nah, terus mau tanyakan tentang penyewaan yang pribadi, yang mandiri ya dengan yang di Ujat ya pengolahan lahannya. Apakah misalkan udah ada pembagian misalkan yang Ujat di sebelah sini ada ini, ini yang mandiri batasnya ini gitu. Kalau itu sudah ada Bu secara etika mungkin ya. Jadi misalnya ini mah udah lahannya saya istilahnya bagian saya. Jadi mungkin saling mengerti aja jadi tidak berebut pun. Tidak hanya karena Ujat ini kan memiliki anggota kelompok tani. Karena itulah posisi menangnya Ujat. Dia dibawahi oleh beberapa kelompok tani sehingga pasti si kelompok tani akan ke Ujat. Seperti itu. Karena kan dia pengen memajukan Ujat ya. Karena di situ kan ada misalkan 2.500 atau 3.000 misalkannya dalam itu mungkin 2.000. Nah kalau misalkan di sana untuk operator berapa nih? Kalau di sini kan 40%. Sama 60%. Jadi kita udah dibagikan operator 40, segala nanti besi ya, atau dengan solar dan segala nanti ada juga untuk pengurusan nanti terakhir ya. Dengan pengurusannya ya, pengelolaan perawatannya segala Bu. Jadi 40 ke operator. Dulu kalau nggak salah nih ya, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung melalui UPTD Alsintan udah pernah bagaimana bintek tentang
manajemen atau misalkan administrasian UPJA kan dulu bahwa administrasi UPJA ada 2 orang, satu dari penyuluh ya dan satu dari UPJA, dari pengurus UPJA, karena kan penyuluh itu adalah mitra dari Dinas Pertanian yang memang harus membantu semuanya masyarakat di wilayahnya gitu ya. Nah waktu itu kan udah pernah ya, bukannya udah pernah nih bagaimana cara pembukuannya, misalkan kan pertama harus ada buku tamu ya, mungkin ada tamu-tamu dan selain itu mungkin ada rapat anggota ya. Terus selain itu ada pembukuan masalah yang tadi itu yang pembukuan keuangan keluar masuk sampai misalnya biaya semuanya itu harus tertulis. Karena sekarang mah Bunda, jadi biar mereka belajar kayak usaha kecil lah gitu. Jadi ya mereka tuh tahu berapa sih keuntungan yang masuk gitu kan, dan biar tidak ada dusta hebat di antara kita. Jadi takutnya karena ini barang bersama istilahnya, bukan barang pribadi, itu kan harus ada pertanggungjawaban istilahnya. Jadi barang masuk dan ini juga pun masuk dan keluar, kecewaan apapun itu juga harus ada penanggung jawabnya. Nah, jadi sebetulnya kami masih kekurangan, jadi balik lagi nih ya. Kekurangannya dalam bentuk hasilnya karena kan di sana ada berapa traktor sih kita masih terbatas dengan dari punyanya. Kalau untuk UPJA sendiri kan UPJA sendiri anggotanya itu kelompok tani yang sudah menerima itu sekitar baru ada 30. Bener-bener masih kurang. Iya, masih kurang. Kalau pompa kami ada juga kemarin dapat dari Musrembang. Jadi misalnya silakan UPJA yang lainnya kalau butuh tinggal hubungi UPJA Paduraksa. Bisa. Itu tapi bukan dari sini ya. Itu dari Dinas Pertanian atau dari waktu itu dapat dari Musrembang. Musrembangnya maksudnya langsung ya. Tapi ininya dari sini dari Dinas Pertanian ya. Kapan tadi Bunda udah nanya kalau misalkan di Komabel itu dia udah pernah memakai alat panen yang transplanter. Nah kalau di sana gimana ya? Ini Bu. Tanam. Panen itu yang punya kita dapat, alhamdulillah UPJA Paduraksa sudah melakukan pindah pakai ya. Pakai itu dari balai, operator itu sudah sering digunakan, bahkan sudah berapa kali melalui perawatan yang sudah karena seringnya dipakai gitu. Bunda juga kan sebagai di UPTJ Sintan ada inovasi yang Pangkalan itu ya, program bengkel keliling di mana ada telepon dari misalkan dari petani langsung atau dari penyuluh, misalkan datang langsung ke ke lokasi, ternyata itu di lokasi tidak bisa diperbaiki langsung. Nah saya dibawa kadang-kadang dimasukkan ke UPJA Paduraksa beberapa kali. Nah jadi alhamdulillah ya Paduraksa dan UPJA Komabel juga udah mendapatkan hibah alat perbengkelan yang tiap bulannya ada laporan misalkan ada laporan tentang kerusakan memperbaiki gitu ya alat mesin pertanian itu ya. Terus udah menggunakan power tracer juga ya, tapi kan di situ tidak menghilangkan petani tenaga kerja yang maksudnya yang ada ya, dibantu juga kan itu untuk ngaritnya mungkin sama jadi jangan, memang sih di saat-saat sekarang bahwa pertanian itu harus sudah memakai alat-alat modern ya untuk meningkatkan produktif hasil produksinya hasil produksi pertaniannya untuk meningkatkan itu harus dengan cara alat-alat modern, tapi tidak semua masih ada tenaga kerja dan itu juga salah untuk menggunakan alat-alat alsin yang modern yang alsin itu salah satunya untuk mengurangi tenaga kerja karena kurangnya tenaga kerja sekarang. Keduanya harganya pun sudah naik Pak Dek. Jadi sekarang tuh udah panen Bun, dulu ngangkut ke pinggir itu 3 bayar, sekarang sudah meminta 1 karung minta 10.000. Jadi ada lagi ongkir ke pinggir. Jadi Bunda, ini kondisi sekarang para petani memang saya prihatin ya Pak. Satu, kenaikan
sudah jelas pupuk ya, pupuk non subsidi, karena pupuk subsidi sekarang kan hanya dibatasi 2 saja, urea dan NPK. Sedangkan mereka memerlukan misalnya ZA dan lainnya, berarti mereka harus mengeluarkan biayanya. Betul. Dan itu harga naik, harga luar biasa. Terus obat-obatan naik, benih naik, juga apa ongkos kerja naik. Dengan harga mereka yang dibeli tidak naik gabahnya, itu saya prihatin gitu. Jadi di situ gimana caranya kita meringankan mereka ya, salah satunya mungkin dengan penggunaan alat itu Ibu. Jadi mengurangilah sedikitnya biaya mereka untuk itu ya. Jadi sangat-sangat membantu sekali ya, mesin pertanian itu ya untuk meringankan apa mengurangi karena tenaga kerja yang kurang, makalah dibantu dengan, dan itu juga akan mengurangi biaya yang luar biasa juga ya. Dalam 1 hektar kalau misalkan dari udah mengevaluasi udah itu ya, waktu itu dalam 1 hektar untuk tanur aja kurang lebih 1 juta, belum lagi sama yang traktornya ya untuk pengolahan lahan, belum lagi sama power thresher gitu. Tapi kadang-kadang ada petani yang memang dengan power thresher yang belum ngerti ya, dengan power thresher hasil hancurnya ya, itulah petani yang belum paham ya. Berarti mungkin nanti ya penyuluh ya, sebagai penyuluh harus memberitahu misalkan ya masalah power thresher itu hancur gitu ya, dan tidak lagi misalkan biasanya tukang naung istilahnya jadi apa terus kagebuk lah istilahnya, kagebuk gitu. Dan ketika kagebuk itu banyak yang ini ya, satu ros hilang. Nah itu ya, dan kalau proses kalau masalah itu ada nakalan Pade ya ngambil uangnya dong, jadi pasti jadi ada sesuatu yang kurangnya susu hilang, susunya ya kita mengurangi itu, dan juga itu bisa susunya tidak sehat, tidak kalau 1 tahun itu mungkin 1 kintal kan akan menguranginya, maksudnya kan kita akan untuk petani ya lumayan lah gitu ya, dalam 1 kintal itu ya berarti 100 kilo kali 4.000 udah berapa ya, nah itu akan mengurangi. Gimana buat sekarang untuk itu ya, memang kemarin juga waktu di Cicalengka Bunda pernah mencoba gitu bagaimana cara menggunakan transplanter gitu ya, ternyata lumayan, apalagi kan kalau di Cicalengka, di Bojong Soang, di Ciparai itu luas lahannya, luas, jadi perlu sekali itu, membantu sekali transplanter itu buatan benih untuk transplanter itu ya. Nah terus kalau misalkan di Cicalengka bisa pakai komben, cuman karena terbatas ya, komben belum di kita belum ada ya kombennya ya. Ya mudah-mudahan aja nanti ya. Ya masih mungkin tahun ini nanti Bunda kan ya, setelah tahun melihat dia apa saja yang dibutuhkan, jadi mungkin lebih ke kebutuhan ya, jadi bisa kita lihat kekurangan apa dan apa yang perlu ditambahkan, mungkin gitu ya Bunda. Mungkin nanti juga tahun atau awal tahun akan diadakan lagi evaluasi gimana nih ya perkembangannya. Kemarin sudah dikasih alat perbengkelan, terus yang lainnya gitu ya. Terima kasih kepada Pak Dadang Sulaiman ya, Kang Sule dan ibukannya yang luar biasa, PPL yang setiap saat udah telepon pasti aja bisa ya. Ibu Tani ya nih yang ini yang KWT ya. Sukses terus buat petani, buat petani. Benar ya. Benar.